Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tensor. Yang kita tahu dalam fisika, kita mengenal beberapa besaran. Ada besaran skalar, ada besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai, sedangkan besaran vektor adalah besaran yang selain memiliki nilai, juga kita perlu memperhitungkan arah dari besaran tersebut. Nah, tetapi selain itu, ada besaran lain yang disebut dengan tensor. Orang menuliskan tensor adalah sebagai bentuk umum dari skalar dan vektor. Kita bisa melihat skalar adalah sebagai tensor dengan orde 0. Sedangkan vektor adalah sebuah tensor dengan orde 1. Sebagai contoh, misalkan dalam ruang 3 dimensi, maka yang disebut dengan skalar adalah tensor dengan orde 0. Sehingga dia memiliki elemen 3 pangkat 0 atau 1 elemen. Sedangkan vektor adalah tensor dengan orde 1. Sehingga dia memiliki 3 pangkat 1 elemen. Berarti dia memiliki 3 elemen. Sedangkan tensor dengan orde 2 tentu akan memiliki 3 pangkat 2 elemen atau 9 elemen. Jadi dalam ruang 3 dimensi kita akan memiliki tensor dalam bentuk matriks seperti ini. Ini untuk yang orde 2. Kalau orde 3 berarti kita akan memiliki 3 pangkat 3 elemen. Berarti ada berapa? Ada 20, ada 27 elemen. Jadi bentuknya kubik ya. Bentuknya kubik. Jadi secara umum tensor dengan orde n akan memiliki 3 pangkat n elemen. Nah, tentu kalau n-nya lebih besar dari 3 agak sulit membayangkannya, memvisualisasikan. Tapi kalau 3 kita masih bisa membayangkannya. Contoh dari besaran tensor, misalkan dalam benda tegar, ketika benda tegar berotasi pada sumbu tetap, maka momentum sudut L akan searah dengan kecepatan sudut omega. Sehingga kita bisa tuliskan L sama dengan I omega. Nah, di sini kita akan memiliki kesimpulan bahwa I adalah besaran skalar. Nah, tetapi ketika sumbu rotasi berubah-ubah, secara umum L tidak searah dengan omega. Sehingga tentu I bukan lagi besaran skalar. Nah, sehingga I adalah besaran lain yang kita sebut sebagai besaran tensor. Nah, contoh lain adalah pada polarisasi listrik. Jadi pada medium yang sifatnya isotropik, seragam, maka vektor polarisasi P itu akan searah dengan medan listrik. Sehingga kita bisa tuliskan P sama dengan C dikalikan E. Sehingga C dalam hal ini suseptibilitas berupa besaran skalar. Tapi pada medium anisotropik, vektor polarisasi P tidak searah lagi dengan medan listrik. Sehingga C atau suseptibilitas bentuknya harus berbeda, bukan lagi besaran skalar. Tapi dalam hal ini dia adalah besaran tensor. Berikutnya kita lihat transformasi rotasi. Kita sudah membahas sebelumnya transformasi rotasi. Jadi kalau kita lakukan rotasi koordinat, ini misalkan kita punya sebuah vektor R, titik P ini, kemudian koordinatnya kita rotasi sebesar θ,
kita lihat bahwa R ini tidak berubah dari sisi panjang maupun arah, dia tidak berubah. Nah, sehingga kita bisa uraikan bahwa pada koordinat baru kita akan dapatkan posisi dari titik P ini, X aksen, Y aksen, Z aksen. Nah, ini dengan kita proyeksikan, dengan proyeksi kita akan dapatkan seperti ini. Nah, sehingga dalam notasi matrik kita bisa tuliskan bahwa X aksen, Y aksen, Z aksen itu sama dengan matriks rotasi dikalikan X, Y, Z. Nah, matriks rotasi ini adalah matriks A. Jadi bentuk matriks seperti ini adalah matriks rotasi, ya, di mana R aksen sama dengan matriks A dikalikan dengan R, atau R sama dengan inverse A dikalikan R aksen. Nah, kita lihat bahwa matriks rotasi ini sebelumnya sudah pernah dibahas. Ini adalah matriks ortogonal, di mana nilai inverse-nya akan sama dengan transpose dari matriks. Sehingga kita bisa dapatkan A transpose dikalikan A itu akan sama dengan matriks identitas. Nah, ini adalah definisi dari matriks ortogonal. Selanjutnya, contoh. Tunjukkan bahwa determinan matriks rotasi A, misalkan seperti ini, A11, A12, A13, A21, dan seterusnya. Ini sama dengan plus 1. Nah, jawabnya, misalkan kita ubah notasi IJK. IJK ini adalah vektor satuan dalam koordinat X, Y, Z. Kita ubah bentuknya adalah E1, E2, E3. Jadi I adalah E1, J adalah E2, K adalah E3. Ini untuk memudahkan saja. Nah, misalkan matriks satuan tersebut kita transformasi menggunakan matriks rotasi A. Maka kita akan peroleh E aksen sama dengan A dikalikan E. Maka E aksen ini adalah posisi atau vektor satuan IJK tadi dalam koordinat yang baru yang sudah dirotasi oleh vektor A ini. Nah, sehingga komponen dari matriks E aksen kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, dalam vektor analisis atau analisis vektor sebelumnya, kita memiliki hubungan seperti ini. E aksen dot E2 aksen cross E aksen 3 ini akan sama dengan determinan dari komponen matriks E1, E2, dan E3. Seperti ini. Nah, kalau kita hitung E aksen 1 didotkan dengan E aksen 2 dikali E aksen cross E aksen 3. Nah, kita tahu bahwa hasil dari perkalian cross E2 dan E3 tentu ini adalah E1. Adalah matriks vektor yang tegak lurus dengan bidang yang dibentuk oleh E2 dan E3, ya tentu E1 karena ini adalah matriks satuan. Nah, sehingga kita peroleh E aksen 1 dot E aksen 1 ya sama dengan 1. Nah, sehingga kita bisa membuktikan bahwa matriks rotasi itu memiliki determinan sama dengan 1. Berikutnya adalah tensor kartesian. Misalkan kita tinjau tensor kartesian orde 2. Tensor kartesian adalah tensor pada koordinat kartesian. Tensor kartesian orde 2 misalkan dibentuk dari dua vektor, yaitu vektor U dan vektor V, dengan cara melakukan perkalian langsung atau perkalian outer product, hasil kali luar. Sehingga diperoleh T sama dengan UV sama dengan U1 V1, U1 V2, U1 V3, U2 V1, dan seterusnya. Ini adalah bukan perkalian skalar dan juga bukan perkalian vektor, tapi ini perkalian tadi outer product.
Nah, silakan rekan mahasiswa buktikan bagaimana untuk mendapatkan komponen-komponen ini. Ini seperti perkalian biasa di dalam matematika. Nah, dalam koordinat yang dirotasi, maka kita bisa nyatakan U dan V sebagai hasil transformasi rotasi. U aksen sama dengan sigma dari AKI dikalikan UI, kemudian V aksen sama dengan sigma dari A LJ dikalikan VJ. Nah, kalau kita kalikan kedua vektor ini menggunakan perkalian tadi, outer product, maka kita akan peroleh bahwa U aksen P aksen sama dengan sigma AKI dikalikan AIJ dikalikan UI dikalikan VJ. Nah, sehingga komponen tensor T pada koordinat yang dirotasi, kita bisa nyatakan bahwa T aksen sama dengan sigma, double sigma, AKI, ALJ dikalikan TIJ. Nah, jadi seolah-olah kita lihat di sini ada dua komponen vektor matrik rotasi. Ya. Dua komponen dari matrik rotasi. Jadi kalau vektor hanya satu komponen. Kalau skalar, nilai skalar di koordinat rotasi tentu akan sama dengan nilai skalar pada koordinat tanpa rotasi atau koordinat sebelumnya. Jadi kalau skalar di sini tidak ada matrik rotasinya. Kalau vektor satu kali, kalau orde 2 tensor ada 2 kali elemen dari matrik rotasi. Kalau orde 3 tentu ada 3, kalau n ya sejumlah n kali komponen dari matrik rotasi. Baik, berikutnya sifat transformasi rotasi. Jika rotasi koordinat dinyatakan, jadi matrik rotasi koordinat, jika rotasi koordinat dinyatakan sebagai X aksen 1, X aksen 2, X aksen 3 sama dengan seperti ini, maka kita bisa nyatakan bahwa X aksen I seperti sebelumnya adalah sigma dari AIJ dikalikan XJ. Nah, karena panjang vektor R setelah transformasi tidak berubah, maka R dot R ini sama dengan sigma X aksen I kuadrat sama dengan sigma X kuadrat J. Jadi panjang di koordinat rotasi akan sama dengan panjang di koordinat sebelum rotasi. Nah, sehingga dengan menguraikan ini, kita akan peroleh bahwa hubungan antara perkalian AIJ AIK. Jadi AIJ AIK ini adalah hanya bernilai 1 jika J dan K-nya sama. Jadi ketika J dan K-nya sama, maka bernilai 1. Sementara jika dia tidak sama, akan bernilai 0. Ya. Nah, ini disebut sebagai syarat ortogonalitas dari sebuah matrik rotasi. Jadi sembarang matrik yang memenuhi persyaratan ini, maka disebut sebagai matrik rotasi. Nah, sekarang bagaimana hubungan dari besaran skalar, vektor, dan tensor sebelum dan sesudah rotasi? Tadi kita sudah melihat bahwa sebuah vektor ketika dia mengalami rotasi koordinat, maka besar dan arahnya sama. Jadi kita lihat besar dari vektor atau panjang dari vektor itu tetap terhadap rotasi. Maka kita bisa katakan bahwa besaran skalar tidak berubah atau invarian terhadap transformasi rotasi. Jadi besaran skalar di dalam koordinat sebelum rotasi akan sama dengan setelah rotasi. Bagaimana dengan besaran vektor? Besaran vektor pun demikian. Besar dan arah vektor sebelum dan sesudah rotasi tidak berubah. Tetapi komponen-komponen vektor tentu mengalami perubahan. Sementara besaran tensor yang di dalamnya ada
berupa memiliki komponen-komponen vektor, maka dia juga akan invarian terhadap transformasi rotasi seperti halnya vektor. Kalau kita lihat dari hukum-hukum fisika atau fakta-fakta fisis, maka kita bisa nyatakan bahwa hukum-hukum fisika yang benar harusnya tidak berubah atau harus tidak berubah terhadap pemilihan koordinat atau referensi. Nah, jadi secara matematis, pernyataan ini kita bisa buktikan melalui transformasi rotasi tadi. Sebagai contoh, coba selidiki dua kandidat vektor. Yang pertama, V1, V2 sama dengan X1, X2. Dan yang kedua, V1, V2 sama dengan X2 min X1. Nah, untuk yang pertama, maka untuk mengujinya bagaimana? Apakah dia vektor atau bukan? Kita mengacu pada sifat transformasi rotasi tadi, bahwa sebuah vektor bersifat invarian terhadap koordinat rotasi koordinat. Nah, di sini kita bisa rotasikan V aksen sama dengan matriks rotasi sebesar θ dikalikan V, sehingga kita peroleh ini sama dengan matriks rotasi sebesar θ dikalikan X2, X1. X2, X1 kita bisa peroleh X1, X2 sama dengan inverse matriks rotasi dikalikan X aksen 1, X2 aksen, sehingga kita peroleh bentuk dari vektor V1, V2 dalam koordinat yang dirotasi. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita lihat bentuk dari vektor V aksen ini berbeda dengan vektor V pada koordinat sebelum rotasi. Nah, sehingga kita bisa duga bahwa ini adalah bukan merupakan vektor. Kemudian yang kedua, V1, V2 sama dengan X2 min X1. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, maka kita akan peroleh bahwa V aksen itu sama dengan X aksen 2 min X aksen 1. Nah, di sini kita lihat bahwa bentuk vektor pada koordinat yang dirotasi, yang telah dirotasi, ternyata bentuknya sama dengan sebelum dirotasi. Nah, sehingga ini kita nyatakan bahwa vektor V yang nomor B ini yang kedua, invarian terhadap transformasi rotasi. Nah, sehingga kita dapat simpulkan bahwa B adalah vektor, sementara yang A bukan merupakan vektor. Contoh selanjutnya, tunjukkan bahwa tensor berikut adalah tensor order 2 dalam ruang dimensi 2. Tij sama dengan X1, X2 min X1 kuadrat, X2 kuadrat min X1, X2. Nah, jika Tij ini adalah tensor, maka T akan invarian terhadap transformasi rotasi, sehingga bentuk dari tensor pada koordinat rotasi bentuknya akan serupa seperti ini. Nah, dalam koordinat yang dirotasi tadi kita sudah definisikan setiap elemen dari T. Misalkan di sini T11 aksen ini akan sama dengan sigma A1L A1M dikalikan TLM seperti ini ya. Kita tadi sudah definisikan bagaimana persamaan atau bentuk dari elemen tensor dalam koordinat yang terrotasi. Nah, jika T invarian, maka dia juga akan memenuhi bahwa T1 aksen itu sama dengan X1 aksen dikalikan X2 aksen seperti ini. Nah, sehingga kita tinggal buktikan apakah dua pernyataan ini sama atau tidak. Kemudian kita buktikan. Nah, ternyata kedua pernyataan ini sama.
Nah, karena dia sama, maka kita nyatakan bahwa elemen T11 itu invarian terhadap rotasi. Nah, tentu kita perlu buktikan untuk membuat kesimpulan secara menyeluruh setiap elemen dari tensor T ini. Ya. Jadi kita ini sebagai latihan bagi rekan mahasiswa untuk membuktikannya. Nah, tapi kita dapat simpulkan setelah mentransformasi seluruh elemen dari tensor, ternyata diperoleh kesimpulan bahwa T invarian terhadap rotasi koordinat. Jadi bentuknya serupa untuk elemen yang lain juga. Dan kita bisa nyatakan bahwa T adalah tensor. Berikutnya tensor delta Kronecker. Delta Kronecker ini sering kali kita jumpai di persamaan matematika ataupun di persamaan di kasus-kasus fisika. Ya. Contoh di pertemuan yang lalu kita bicara tentang ortogonalitas, maka kita akan bertemu dengan delta Kronecker ini. Delta IJ sama dengan 1 jika I sama dengan J, tidak sama dengan atau sama dengan 0 jika I tidak sama dengan J. Nah, apakah delta Kronecker ini merupakan tensor atau bukan? Kita bisa uji apakah dia invarian terhadap transformasi rotasi atau tidak. Nah, kita hitung komponen delta IJ dalam koordinat rotasi dan koordinat rotasi, ya. Jadi seperti ini. Dan kita bisa tunjukkan bahwa delta aksen IJ itu sama dengan delta IJ. Dengan demikian, kita bisa membuat kesimpulan bahwa delta Kronecker ini adalah tensor. Berikutnya tensor Levi-Civita. Tensor Levi-Civita ini juga sama, sering kita jumpai di matematika ataupun di fisika, ya. Tensor ini biasa kita gunakan untuk mendefinisikan matriks determinan, ya. Ketika kita belajar mengenai matriks, kita ketemu dengan tensor ini, ya. EIJK ini sama dengan plus 1. Plus 1, nilainya plus 1, jadi tensor Levi-Civita ini nilainya plus 1 jika permutasinya merupakan permutasi genap. Dan bernilai negatif 1 jika permutasinya permutasi ganjil. Dan 0 jika komponennya berulang. I sama dengan J, J sama dengan K, K sama dengan I. Ya, seperti itu. Nah, ini juga sama. Untuk menyatakan bahwa dia tensor atau bukan, kita transformasi menggunakan transformasi rotasi, ya. Apakah tensor Levi-Civita ini invarian terhadap rotasi atau tidak. Jadi setelah dibuktikan, kita peroleh bahwa tensor Levi-Civita dalam koordinat rotasi ternyata memiliki bentuk yang sama dengan koordinat sebelum rotasi. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa tensor Levi-Civita bersifat atau merupakan tensor. Selanjutnya kita lihat perkalian tensor, ya. Kita mengenal ada 3 jenis perkalian tensor. Yang pertama adalah dyadic product, kemudian outer product, dan tensor product. Yang pertama, hasil kali diadik dari dua vektor A dan B dinotasikan AB jika misalkan A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K, kemudian B sama dengan B1I ditambah B2J ditambah B3K, maka hasil kali diadik AB sama dengan A1B1I dikalikan I ditambah A1B2I dikalikan J, dan seterusnya. Jadi dituliskan dalam bentuk format penjumlahan seperti ini. Nah, kemudian satuan dari atau unit dari diadik disimbolkan dengan angka 1 sama dengan II ditambah JJ ditambah KK. Di mana kalau kita tuliskan dalam bentuk matrik, maka 1 sama dengan matrik diagonal 1 sama dengan
matriks satuan seperti itu. Kemudian kalau kita perkalikan skalar 1 atau satuan diadik satuan dikalikan skalar dengan kalikan dot dengan A, maka hasilnya adalah sama II ditambah JJ ditambah KK di dot dengan A, maka kita peroleh I dalam kurung I dot A ditambah J dot A ditambah K dot A. Seperti ini. Nah, sehingga kita peroleh ini sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K sama dengan vektor A. Jadi ini juga mirip dengan matrik identitas ya. Sama dengan matrik identitas perkaliannya. Jadi hasilnya dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah hasil kali luar atau kita sebut dengan outer product. Outer product biasa dinotasikan bentuknya seperti ini ya. Jadi cross dengan lingkaran seperti ini. Ini sama dengan A dikalikan B transpose. Jadi bedanya dengan diadik, kalau diadik dituliskan dalam bentuk penjumlahan seperti ini. Nah, sementara outer product biasanya kita nyatakan dalam bentuk matrik. Jadi perkaliannya sama saja antara diadik dan outer product. Kemudian hasil kali tensor atau tensor product dari dua tensor A dan B dinotasikan dengan A outer product B. Jadi perkalian antara dua tensor ya bentuknya seperti ini. Jadi notasi matrik dari diadik akan sama dengan matriks hasil kali luar. Berikutnya perkalian dua tensor. Jadi kalau kita lihat perkalian antara dua tensor itu akan meningkatkan orde atau rank dari tensor. Seperti halnya tadi, vektor dengan yang merupakan tensor orde 1, kalau kita kalikan vektor dengan vektor, dikalikan outer product atau diadik, maka ordenya menjadi 2, yaitu 1 tambah 1. Jadi vektor yang ordenya 1 dikalikan vektor ordenya 1 dikalikan, maka hasilnya adalah sebuah tensor dengan orde 2. Demikian juga kalau kita memiliki tensor ordenya n dikalikan vektor dengan ordenya m, maka kita akan peroleh tensor dengan orde n ditambah m. Secara umum hasil perkalian dua tensor tidak komutatif, artinya T dikalikan S itu tidak sama dengan S dikalikan T. Berikutnya kita tinjau contoh tensor dalam fisika. Contohnya di sini adalah momen inersia dari benda tegar. Di dalam gambar ini adalah sebuah benda tegar yang berotasi pada sumbu dalam arah n. Arah omega tentu searah dengan sumbu putar. Nah, besar momen inersia dari benda tegar ini kita bisa pandang sebagai jumlah dari momen inersia partikel-partikel penyusun benda tegar ini. Sehingga kita bisa tuliskan I sama dengan sigma MI R tegak lurus kuadrat. MI adalah massa partikel, kemudian R tegak lurus kuadrat ini adalah jarak terpendek partikel dengan sumbu rotasi. Dengan menguraikan bahwa R tegak lurus itu sama dengan R sin theta, atau sama dengan R cross N, kemudian RI, kemudian vektor N kita bisa nyatakan sebagai I cos alpha, J cos beta, dan K cos gamma, di mana alpha adalah sudut antara vektor N atau vektor omega dengan sumbu X, beta sudut dengan sumbu Y, dan gamma adalah sudut vektor N dengan sumbu Z. Nah, sehingga kita bisa uraikan bahwa momen inersia rotasi benda tegar ini terhadap sumbu N sebesar ini. Di sini kita lihat ada komponen-komponen inersia
Misalkan yang pertama, di suku pertama ada MI YI kuadrat tambah ZI kuadrat. Ini adalah momen inersia dari benda tegar ketika dia berotasi terhadap sumbu X. Ini adalah momen inersia benda tegar ketika dia berotasi pada sumbu Y. Yang ini pada sumbu Z. Jadi, di sini kita ada 3 momen inersia ketika berotasi pada sumbu X, Y, Z. Ini sebagai suku diagonal dari tensor I. Jadi komponen-komponen yang tadi disebutkan itu adalah komponen dari tensor momen inersia. Kemudian ada suku-suku di sini ada MI, YI, ZI. Ini adalah disebut sebagai komponen hasil kali inersia. Ini adalah YZ, komponen IYZ atau komponen ZY. Kemudian di sini ada hasil kali inersia ZX atau XZ, jadi bolak-balik nilainya sama. Kemudian yang ini adalah XY. Dan demikian kita memiliki 9 komponen, 9 elemen dari tensor momen inersia. IXX, IYY, IZZ dalam suku diagonal, kemudian segitiga atas, segitiga bawahnya berupa IYX sama dengan IXY, IZY sama dengan IYZ, dan IXZ sama dengan IZX. Nah, sehingga kita bisa persimpel penulisannya bahwa momen inersia benda tegar berotasi terhadap sumbu N, kita bisa nyatakan seperti di bawah ini. Sehingga momen inersia dari benda tegar yang berotasi terhadap sumbu dalam arah N, kita bisa nyatakan sebagai I sama dengan N transpose dikalikan I dikalikan N. Sama dengan cos alpha, cos beta, cos gamma dikalikan tensor I dikalikan cos alpha, cos beta, cos gamma, di mana alpha adalah sudut dari vektor N terhadap sumbu X, beta sudut dari vektor N terhadap sumbu Y, dan gamma adalah sudut antara vektor N dengan sumbu Z. Sebagai contoh, jika momen inersia dari plat persegi dengan panjang sisi A dan massa M dinyatakan oleh tensor I di bawah ini, tentukan momen inersia benda tersebut atau plat persegi tersebut terhadap salah satu sumbu diagonal. Maka dari informasi ini kita bisa nyatakan bahwa sudut alfa, beta, dan gamma masing-masing sebesar 45 derajat. 45 derajat untuk beta dan 90 derajat untuk gamma. Nah, sehingga kita bisa hitung berapa momen inersia dari plat persegi ini terhadap sumbu diagonal. I sama dengan N transpose dikalikan I dikalikan N, ya. Sehingga kita hitung, kita peroleh I sama dengan 1/12 MA kuadrat. Selanjutnya kita tinjau momentum sudut dari benda tegar. R sama dengan R cross P momentum, atau L sama dengan R cross MV. Nah, sehingga kita bisa uraikan, akhirnya kita peroleh L sama dengan sigma MI RI kuadrat omega dikurangi sigma MI RI dot omega. Nah, di sini kita jumpai ada bentuk-bentuk yang sebelumnya tidak kita jumpai dalam perkalian vektor. Misalkan di sini kita jumpai di sini ada RI. RI ini apa? RI ini adalah perkalian antara vektor RI dengan RI, tapi ini adalah perkalian, bukan perkalian dot, bukan perkalian vektor. Ini adalah perkalian diadik. Kemudian RI kalau kita keluarkan omega,
maka kita bisa tambahkan di sini ada unit diadik. Jadi dari dua suku dari momentum sudut kita temukan ada dua diadik. Yang pertama adalah diadik satuan 1, kemudian ada perkalian diadik antara vektor RI dan RI. Nah, kemudian kita bisa uraikan di sini bahwa suku ini selain omega, kita simpulkan ini adalah momen inersia. Komponen tensor dari momen inersia kita bisa peroleh melalui perkalian Tij sama dengan I dot T dot J. Tij adalah komponen momen inersia dengan indeks Ij sama dengan I didotkan dengan momen inersia, tensor inersia, dot J. Nah, sehingga kita bisa peroleh, misalkan kita ingin mendapatkan suku momen inersia terhadap rotasi terhadap sumbu X atau IXX. Mari kita kalikan I dot I dot I. Nah, sehingga kita peroleh di sini IXX sama dengan sigma MI YI kuadrat tambah ZI kuadrat. Untuk suku yang lain pun kita, untuk suku misalkan ini suku perkalian hasil perkalian inersia, kita bisa peroleh IXY sama dengan berapa, bisa dan selanjutnya. Contoh, tentukan energi kinetik rotasi dari plat persegi seperti soal sebelumnya yang berotasi pada sumbu X dan sumbu diagonal. Nah, kita tahu energi kinetik rotasi sama dengan setengah omega dot L, sehingga akan sama dengan setengah omega dot I dot omega. Nah, sehingga energi kinetik rotasi plat persegi terhadap sumbu X kita bisa nyatakan T sama dengan setengah MA kuadrat omega rotasi pada sumbu X dikalikan momen inersia tensor dikalikan omega, sehingga kita peroleh T sama dengan 1/6 MA kuadrat omega kuadrat. Nah, kita omega ketika plat berotasi pada sumbu X kita bisa tuliskan omega sama dengan omega I ditambah 0 tambah 0. Ya, tentu di sini 0J tambah 0K. Berikutnya, energi kinetik pada rotasi terhadap sumbu diagonal, maka T sama dengan setengah MA kuadrat dikalikan omega pada sumbu diagonal dikalikan tensor I dikalikan omega pada sumbu diagonal. Omega dalam sumbu diagonal kita tentu harus pertama jabarkan vektor satuan dalam diagonal. Nah, vektor satuan dalam diagonal ini vektornya adalah satu, 1,0 seperti itu. Agar ternormalisasi ya tentu di sini kita bagi akar 2. Ya, dicek lagi di materi sebelumnya tentang normalisasi koordinat. Sehingga omega dalam arah sumbu diagonal kita bisa nyatakan sebagai omega dikalikan arah vektornya seperti itu. Sehingga kita peroleh energi kinetik sama dengan 1/24 M A kuadrat omega kuadrat. Baik, berikutnya kita akan membahas sumbu utama
rotasi benda tegar. Sumbu utama benda tegar adalah sumbu rotasi benda tegar sedemikian sehingga arah momentum sudut L searah dengan kecepatan sudut omega. Sehingga persamaan I omega, ketika L dan omega searah, maka I menjadi skalar. Sehingga persoalan ini tampak seperti halnya persoalan nilai eigen. Di sini kita lihat bahwa I adalah berupa matriks tensor, kemudian omega adalah vektor eigen, sedangkan I menjadi nilai eigen. Ketika I bernilai skalar, maka elemen dari tensor semuanya 0 kecuali elemen diagonal, yaitu IXX, IYY, dan IZZ. Contoh soal, tentukan sumbu utama rotasi plat persegi pada soal terdahulu. Tensor momen inersia dari plat persegi kita nyatakan I sama dengan 1/3 minus 1/4 kosong minus 1/4 1/3 kosong 2/3 dikalikan MA kuadrat. Nah, kalau kita lihat tensor ini berupa matrik simetrik. Jadi komponen diagonal atas dan diagonal segitiga atas dan segitiga bawahnya simetri. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini persis sama dengan ketika kita menyelesaikan persoalan diagonalisasi ortogonal. Jadi pertama yang kita lakukan adalah menentukan persamaan eigen. Jadi kita definisikan persamaan sekuler. Jadi I dikurangi lambda dikalikan matrik identitas dikalikan omega sama dengan 0, di mana lambda kita definisikan sebagai I per MA kuadrat. Sehingga dari persamaan ini, agar memiliki solusi, kita syaratnya adalah determinan dari matriks lambda I dikurangi lambda I itu sama dengan 0. Sehingga kita peroleh persamaan polinomial karakteristik 1/12 minus lambda dikalikan 7/12 minus lambda dikalikan 2/3 minus lambda. Sehingga kita memiliki solusi lambda 1, lambda 2, lambda 3 masing-masing 1/12, 7/12, dan 2/3. Setelah kita mendapatkan nilai eigen, kemudian kita cari vektor eigen yang bersesuaian dengan masing-masing nilai eigen. Kita cari lambda 1, kita peroleh nilai eigennya 1, 1, 0, dan 0, 0, 1. Lambda 2 juga demikian, kita peroleh negatif 1, 1, 0, dan 0, 0, 1. Sementara untuk lambda 3, kita tidak peroleh nilai eigen di situ. Nah, sehingga diperoleh 3 vektor eigen yang ortogonal, masing-masing 1, 1, 0, negatif 1, 1, 0, dan 0, 0, 1. Nah, ketiga vektor eigen ini sudah ortogonal sehingga normalisasinya menjadi lebih mudah. Ini adalah normalisasi dari ketiga vektor eigen. Nah, dari vektor eigen yang sudah ortonormal, kemudian kita menyusun matrik diagonalisasi ortogonal, matrik ortogonal, matrik P. Sehingga kita bisa melakukan transformasi keserupaan atau similarity transformation dari I menjadi I aksen. I aksen adalah momen inersia pada koordinat sumbu utama. Nah, kalau kita masukkan komponen dari matriks P transpose, nah kita ingat kembali bahwa matriks P ini terdiri atas komponen-komponen vektor eigen, kemudian kita transpose, maka kita peroleh matriks diagonal I aksen seperti ini. Nah, ini adalah momen inersia pada koordinat sumbu utama, di mana elemen diagonal atas dan diagonal bawah semuanya bernilai 0. Terakhir, bagaimanakah arah dari sumbu utama? Nah, kita lihat
kita memiliki 3 nilai eigen omega 1, 3 vektor eigen omega 1, omega 2, dan omega 3. Omega 1 vektornya adalah 1 per akar 2, 1 per akar 2, dan 0, sehingga kita bisa tentukan arahnya adalah 45 derajat dari sumbu X. Ini adalah vektor diagonal dari plat. Pada sumbu rotasi dalam arah omega 1 atau vektor diagonal ini, momen inersia dari plat persegi bernilai 1 per 12 ma kuadrat. Kemudian ada omega 2. Omega 2 arahnya adalah negatif 1 per akar 2, 1 per akar 2 dan kosong, sehingga kita bisa tentukan arahnya adalah 45 derajat dari sumbu Y seperti pada gambar, dengan momen inersia 7 per 12. Sementara untuk omega 3, 001, berarti dia berada pada arah sumbu Z dengan momen inersia 2 per 3 ma kuadrat. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi tensor. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.